Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, selalu diberikan oleh Allah kekuatan, terutama untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bertatap muka untuk sama-sama belajar. Dan sebagaimana kita tahu, Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan yang Allah memberikan banyak sekali bonus kepada kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dalam satu riwayat, Nabi SAW menyampaikan, qad ja'atkum syahrun mubarak, qad ja'akum syahrun mubarak. Kata Nabi, telah datang kepada kalian, telah datang kepada kita syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, tuftahu fihi abwabul jinan, dibuka di bulan tersebut pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Jadi di bulan Ramadan itu Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Ini sebagian ulama mengatakan bermakna untuk melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan Allah permudah. Makanya di bulan Ramadan syiarnya biasanya nampak. Orang sholat, orang baca Quran, orang santunan, banyak sekali amal kebaikan di bulan Ramadan. Ini seakan-akan pintu surga oleh Allah dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Bahkan bukan hanya itu, wa suffidatis syayatin, bahkan dibelenggu setan-setan. Cuman katanya yang dibelenggu itu setan dari kalangan jin. Kalau dari kalangan manusia kadang masih berkeliaran ya. Kadang-kadang dia makan pagi-pagi ya, terus ditutup pakai tirai ya. Nah, itu kadang-kadang jadi setan dari kalangan manusia. Nah ini, maka karena keuntungan di bulan Ramadan itu banyak, oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri. Ya, kalau anak sekarang bilangnya ada istilah war, ya, perang. Ada perang apa? Perang, bisa perang tiket atau perang apa? Perang bonus. Jadi kita sebisa mungkin untuk mendapatkan bonus yang paling banyak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Nah, tentu untuk itu jangan kita sia-siakan waktu kesempatan terbaik ini untuk melakukan persiapan terbaik. Apa persiapan terbaik itu? Kurang lebih saya catat di situ ada 3. Ya, kurang lebih ada 3 persiapan
yang hendaknya kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah persiapan doa. Ya, yang pertama persiapan apa? Doa. Ustadz, kenapa yang pertama kok persiapannya doa dulu? Ini ada riwayat dari seorang tabi'in namanya Ma'la bin Al-Fadl. Kata Ma'la bin Al-Fadl, kata beliau, kanu, ya dalam kalimatnya, kanu adalah mereka. Mereka di sini siapa? Yakni as-sahabah, yaitu para sahabat. Yad'unallaha sittata ashhur. Mereka berdoa, yad'unallah. Para sahabat itu dulu berdoa kepada Allah sittata ashhur, pada 6 bulan, an yuballighahum Ramadan, agar sampai usia mereka kepada bulan Ramadan. Jadi persiapannya sekarang kan kurang dari 1 bulan ya. Mungkin sekian 20 sekian hari atau sekian belas hari kita menuju Ramadan. Dulu para sahabat, kata Al-Ma'la bin Al-Fadl, mereka persiapan menyambut Ramadan itu bahkan 6 bulan. Apa 6 bulan yang dilakukan oleh sahabat? Yad'unallah. Mereka 6 bulan sebelum itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? An yuballighahum Ramadan, agar Allah sampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan doa mereka, ya, agar disampaikan usia mereka ke bulan Ramadan. Makanya kita sering baca doa kalau bulan Rajab. Kita mah kadang-kadang doanya baru bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Itu kalau di kampung saya yang baca doa itu biasanya nenek-nenek ya. Kalau mau ada pengajian ibu-ibu bacanya begitu ya. Allahumma barik lana, dan suaranya kayak mirip semua ya. Itu bagus. Baca doa itu apa? Ternyata walaupun sighah ya, bentuk doanya bisa jadi bermacam-macam ya. Salah satunya doa yang tadi itu bagus. Bahkan dikatakan Yahya bin Abi Katsir, salah seorang tabi'in juga, Yahya bin Abi Katsir, kana min du'aihim. Kata Yahya bin Abi Katsir, salah satu di antara doa para sahabat, ini doa para sahabat, agar usia mereka sampai kepada Ramadan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan, selamatkan usiaku sampai ke bulan Ramadan. Allahumma sallim li Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Wa taslimahu minni mutaqabbala, dan jadikanlah Ramadanku adalah Ramadan yang diterima. Itu salah satu di antara doa yang dibaca oleh para sahabat menjelang datangnya bulan Ramadan. Maka jangan lupakan doa itu. Ya. Maka disebutkan kata Ma'la bin Al-Fadl, ini persiapan pertama, doa. Apa doa? Para sahabat bahkan yad'unallaha sittata ashhur. Mereka berdoa 6 bulan. Ya, an yuballighahum Ramadan, agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Thumma yad'unahu sittata ashhur. Kemudian selesai Ramadan mereka juga berdoa 6 bulan setelahnya, ya, an yataqabbalahu minhum, agar Ramadan yang telah dilakukan, Ramadan yang telah berlalu itu diterima oleh Allah. Ya, jadi berarti setahun itu full doanya. 6 bulan sebelum Ramadan doanya agar sampai usia mereka ke Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan agar amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Ini maka sering-sering doa. Kalau bisa tiap ba'da sholat, kalau bisa sesering mungkin doa, minta sama Allah agar Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Nah, ini persiapan pertama. Ya, sebagaimana kata para ulama, ini menjadi kebiasaan para sahabat, bahkan kebiasaan Nabi. Bahkan disebutkan wad du'a'u bi bulughi Ramadan wal istidadu lahu
sunnah anin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bahkan doa untuk sampainya kita ke bulan Ramadan, mempersiapkan diri untuk kedatangan bulan Ramadan, termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa di antaranya disebutkan, faqad wasafat ummuna Aisyah radhiyallahu anha hala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi isti'dadihi li Ramadan. Maka ummul mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mensifati bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan. Faqalat, maka ummul mukminin mengatakan, walam arahu shaiman min syahri qattu aktsara min siyamihi min Sya'ban. Kata ummul mukminin, walam arahu shaiman, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa min syahri qattu, dari satu bulan saja, maksudnya hampir satu bulan penuh Nabi itu berpuasa, aktsara min siyamihi min Sya'ban. Yang paling banyak puasanya Nabi tentu selain Ramadan itu adalah puasanya Nabi di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana kullah, seakan-akan Nabi berpuasa di bulan Sya'ban itu sebulan penuh. Kana yasumu Sya'bana illa qalila, adalah Nabi SAW itu berpuasa seakan-akan sebulan penuh di bulan Sya'ban, kecuali hanya sedikit tidak berpuasanya. Ini juga sebagai bentuk persiapan. Jadi doa ya. Jadi saya sampaikan persiapan pertama menjelang bulan Ramadan, ibu, bapak, teman-teman semuanya banyak-banyakin doa agar kita Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Nah, itu persiapan pertama. Yang kedua, persiapan kedua ya untuk menyambut bulan Ramadan, yang kedua adalah persiapan hati. Mempersiapkan apa? Hati. Persiapan hati ini meliputi 3 hal. Kenapa Ustaz harus hati? Ya karena hati itu muara dari segala sesuatu. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Idza saluhat saluha sairu jasadi. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kulluh, akan rusak seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu, apakah segumpal daging itu? Segumpal daging itu disebut dengan hati. Maka persiapan hati meliputi 3 hal. 1, persiapan hati yang pertama, ketika datang Ramadan harus disambut dengan senang. Ibu datangnya bulan Ramadan senang apa enggak? Senang. Kau bilang senangnya kayak beban ya. Senang gitu kan. Kita datang menyambut Ramadan itu harus dengan senang hati, bahagia. Ciri orang beriman itu gampang. Apa cirinya? Man sarra hasanatahu fahuwa mu'min. Jadi kata Nabi SAW, ciri orang beriman itu mudah. Man sarra, siapa yang senang, siapa yang bahagia, hasanatahu, dengan amal-amal kebaikan, fahuwa mu'min, maka dia termasuk orang beriman. Jadi kalau ditanya, Ustaz apa ciri orang beriman? Gampang, mudah. Kalau dia senang dengan amal kebaikan. Ibu ngaji senang enggak? Senang. Ibu sholat senang? Senang. Baca Quran senang? Ya, harus. Orang mukmin itu dengan amal kebaikan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan. Tapi harus merasa senang, bahagia. Jadi kalau datang jadwal waktu ngaji harus senang, bahagia. Datang waktu sholat harus senang, bahagia. Kita kan kadang-kadang sholat jadi beban ya. Allahu Akbar, baru aja tidur udah subuh lagi. Padahal tidurnya jam 2 karena begadang, gak bisa tidur. Kan begitu. Harusnya ketika bantu orang nih senang. Termasuk orang beriman itu ketika datangnya bulan Ramadan dia juga senang, dia juga bahagia. Makanya ada satu asar, walaupun ini bukan hadis.
man farraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Ini sering dibacakan oleh para ustadz. Tapi dikatakan ini bukan hadis. Man farraha, siapa yang senang, siapa yang bahagia bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu ditutup pintu-pintu neraka. Jadi persiapan hati itu dengan apa Ustaz? Satu, dengan senang dulu. Datang Ramadan, senang. Bukan malah sedih. Bukan malah kemudian berarti nanti harga-harga tuh pasti mahal. Daging ayam mahal, ya. Daging sapi mahal. Dibaca terus. Kadang-kadang begini, Ramadan itu harusnya kan kita menghemat. Tapi realitasnya menghemat malah lebih boros? Lebih boros. Ya, kita makan harusnya buka itu cukup dengan air putih dan kurma. Ini kita kadang-kadang kalau buka gak cukup air putih sama kurma. Tapi kalau buka tuh kayak mau balas dendam. Kayak udah gak makan sebulan gitu. Ya, ada air putih, ada kurma, ada mie golosor. Dan itu khusus hadirnya di bulan Ramadan tuh. Kalau gak bulan Ramadan gak ada tuh mie golosor tuh. Ya, bulan Ramadan ada gorengan. Masya Allah. Ya, jadi akhirnya puasa ini kayak mau balas dendam. Akhirnya pengeluaran lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Ya. Walaupun di sisi lain Ustaz kan gak apa-apa, berarti memberikan keuntungan pada pedagang. Akhirnya roda perekonomian jadi jalan. Oh ya, kalau begitu, kalau niatnya begitu, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian justru kita merasa sedih, merasa tidak senang kalau datang bulan Ramadan. Orang beriman, ya, kalau melakukan amal kebaikan, termasuk datangnya bulan Ramadan, dia senang, bahagia. Nah, itu yang pertama tuh. Persiapan hati itu dengan cara apa? Dengan cara satu, senang. Yang kedua, persiapan hati itu, ini baru persiapan pertama. Persiapan hati itu yang kedua dengan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Kenapa Ustaz harus mengikhlaskan niat? Jangan sampai Ramadan itu hanya dianggap sebagai rutinitas. Ya, Ramadan itu dianggap sebagai rutinitas tahunan. Kita harus menanamkan dalam hati bahwa namanya Ramadan itu adalah datang perintah dari Allah. Makanya dalilnya begini. Man shoma Ramadana imanan. Kalimatnya begitu. Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan keridhaan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kenapa Nabi mengatakan di situ iman? Supaya kita menyambut Ramadan ini dengan iman, dengan mengikhlaskan niat. Kita yakini bahwa datangnya bulan Ramadan bukan hanya sekedar rutinitas tahunan. Kenapa kita merasa Ramadan itu biasa-biasa aja? Ya. Kenapa banyak orang Ramadan itu gagal fokus? Karena menganggap Ramadan itu hanya sebatas ritual, sebatas rutinitas tahunan. Bulan Ramadan 10 hari pertama masjid yang rame. 10 hari kedua yang rame apa? Rumah makan dan mall. Rame ngapain? Bukber. Ramadannya belum ada, ya. List bukber udah mulai ditulis di grup WA tuh. Udah mulai ajakan-ajakan bukber sudah mulai ada tuh. Ya, bukber sesama alumni SD gitu kan. Sesama alumni TK, nanti belum bukber RW, bukber RT, kelurahan, macam-macam. Karena apa? Menganggap Ramadan hanya sebatas rutinitas. Bahkan ada orang yang ikut bukber tapi gak puasa. Ada gak? Ada. Bukbernya ikut, puasanya enggak. Udah sama puasa enggak, sholat juga enggak. Kan ada yang begitu.
Sholatnya nanti aja di ujung Ramadan, yaitu sholat Idul Fitri. Ya, maka ini yang penting. Setelah mempersiapkan hati, isinya apa Ustadz? Satu, sambut Ramadan dengan senang, sambut Ramadan dengan bahagia. Yang kedua, sambut Ramadan dengan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niat. Ustadz, niat itu apa? Motivasi. Ibu niat datang ke sini apa? Oh Ustadz mau ngaji. Terus kalau udah ngaji buat apa? Nanti dapat ilmu. Kalau udah dapat ilmu mau ngapain? Nanti saya amalkan ilmunya. Itu namanya niat. Soalnya ada yang datang ke pengajian, niatnya apa? Supaya bisa keluar rumah, supaya nanti udah ngaji bisa ngebaso. Soalnya kalau izin ngebaso langsung sama suami pasti gak diizinin. Tapi kalau izinnya ngaji, udah ngaji ngebaso pasti boleh. Berarti niatnya benar atau salah? Salah. Ya, makanya innamal a'malu bin. Setiap amal itu tergantung niat. Berapa banyak amal yang besar tapi kemudian kecil pahalanya di sisi Allah karena niat. Sebaliknya, berapa banyak amal yang kecil tapi besar pahalanya di sisi Allah juga karena niat. Makanya Imam An-Nawawi itu pernah mengatakan an-niyatu mi'yarul amal. Niat itu barometernya amal. Jadi satu amalan itu diketahui barometernya baik atau gak baik, pahalanya besar atau kecil, itu tergantung niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan kepada mereka illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan niat. Apa ikhlas? Artinya memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Makanya ciri orang ikhlas itu 3. 1, dalam amalnya terus menerus. Kalau ibu ngaji ikhlas, ngajinya bukan sesekali aja. Ngajinya bukan datang kalau cuma ada tabligh akbar doang. Ngajinya bukan datang kalau ada ustadz-ustadz yang sudah terkenal doang. Tapi dia berusaha untuk istimrar, terus menerus. Bukan ngaji hanya di tempat-tempat yang jauh, tapi juga dia ngaji di masjid yang paling dekat dari rumahnya. Ciri orang ikhlas istimrar, terus menerus dalam amalnya. Jadi kita kalau mau ngukur, Ustadz amalan saya ikhlas apa enggak, lihat continue apa enggak, konsisten apa enggak. Yang kedua, orang ikhlas itu tidak dipengaruhi oleh pujian atau cacian. Orang mau muji kita, mau menghina kita, pokoknya buat orang yang ikhlas sama aja. Yang ketiga, orang ikhlas itu muassir. Kalau dia melakukan satu amalan, amalannya punya pengaruh, amalannya punya dampak. Nah maka sambut Ramadan ini, persiapan hati yang kedua, ya, ikhlasun niyah, dengan mengikhlaskan niat. Yang ketiga, ya, sebagai persiapan hati, yaitu memperbanyak taubat. Kenapa memperbanyak taubat Ustaz? Kullu bani Adam khatta'un, setiap anak Adam pasti punya salah, pasti punya dosa. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa at-tawwabun, mereka yang mau bertaubat. Jadi setiap kita tuh pasti punya dosa. Ya, gak ada satupun manusia gak punya dosa. Cuman yang menarik, kadang banyak orang kalau melakukan dosa itu nyalahin orang lain. Kalau terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, nyalahin orang lain. Padahal yang harusnya disalahkan adalah pertama diri kita sendiri. Musuh terbesar dalam diri kita siapa? Diri sendiri. Yang paling sulit mengkondisikan itu diri kita sendiri. Disitulah pentingnya taubat. Taubat itu artinya meriset kembali diri kita, mengenolkan kembali diri kita. Makanya makna taubat, para ulama mengatakan at-taubatu lughatan hiya ruju'. Yang disebut dengan taubat secara bahasa adalah kembali. Kembali dari apa? Dari kemaksiatan pada ketaatan, dari kekufuran pada keimanan, dari kemusyrikan pada ketauhidan, dari ragu-ragu kepada yakin, dari kurang baik menjadi baik. Itu makna taubat. Jadi taubat itu artinya kembali. Dan setiap hari
kita harus bertobat, minimal dengan istighfar, minimal dengan mengevaluasi muhasabah diri kita. Termasuk ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, perbanyak untuk beristighfar dan bertaubat, supaya hati kita di bulan Ramadan ini bersih. Kalau hatinya bersih, maka nanti pahalanya juga banyak dari Allah. Bisa jadi orang sholat taraweh, tapi kalau hatinya agak bersih, ya bisa jadi pahalanya gak sebanyak orang yang hatinya bersih. Kenapa? Karena orang yang hatinya bersih, dia akan lebih fokus, dia akan lebih khusyuk dalam sholatnya. Kalau ditanya, Ustaz, kenapa sholat saya itu susah? Khusyuk. Salah satu penyebabnya bisa jadi hati kita belum begitu bersih tuh. Nah, ini maka tobat. Maka disebutkan kata para ulama, ya, kita hendaknya di bulan Ramadan, persiapan hati itu memperbanyak taubat. Syarat taubat ada 3. Syarat taubat ada 3. 1, menyesal. Jadi kalau taubat itu menyesali dosa-dosa masa lalu. Taubat tidak akan diterima kalau kita tidak menyesal, malah bangga. Oh, dulu saya ini orang yang paling jago. Semua orang saya pukul, ya. Atau dia melakukan dosa, misalkan dosa apapun dia bangga. Ini hati-hati. Bangga dengan dosa masa lalu, tidak menyesal bahkan, itu menyebabkan taubat kita tidak diterima oleh Allah. Jadi syarat taubat yang pertama adalah menyesal, nadam. Ya, bahasa Arabnya menyesal itu nadam. Yang kedua, syarat taubat yang kedua kalau mau diterima adalah mengganti amal-amal keburukan yang pernah kita lakukan dengan amal kebaikan. Karena setiap amal kebaikan itu bisa menghapuskan amal keburukan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, innal hasanat, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan amal-amal keburukan, akan menghapuskan amal-amal keburukan. Jadi kalau kita sudah bertaubat, ya, kalau kita bertaubat kepada Allah, artinya kita sedang menghapuskan amal-amal keburukan kita, dan setiap kebaikan yang kita kerjakan itu bisa menghapuskan amal keburukan. Salat bisa menghapuskan amal keburukan, puasa bisa menghapuskan amal keburukan. Sebagaimana kata hadis Nabi, ya, dalam satu riwayat Nabi pernah menyampaikan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhana ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Kata Nabi SAW, ya, dalam satu riwayat kata Nabi, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat, wa ramadhana ila ramadhan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, bisa menghapuskan dosa-dosa kita, idza ijtunibatil kaba'ir, selama kita mau menjauhi dosa-dosa besar. Nah, jadi tobat, ya. Ibu sudah tobat belum? Kapan? Setahun lalu, Ustaz. Kalau bisa tobat itu tiap hari. Ya, tiap hari. Nabi itu kalau tobat istighfar, ya. Istighfar itu kapan Nabi? 70 sampai 100 kali. Padahal kita tahu Nabi itu sudah maksum, dihapuskan dosa-dosanya. Kita belum. Bahkan tiap hari kadang-kadang dosa. Ya, makanya kenapa udah ngaji pun kita disuruh istighfar, disuruh tobat. Kita baca doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka, aku meminta ampunan kepadamu ya Allah, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Ya, itu berarti udah ngaji pun harus istighfar. Kenapa Ustaz udah ngaji harus istighfar? Karena boleh jadi setan itu pinter, Bu. Apa pinternya setan? Satu, ngajak manusia pada penyekutuan Allah, ngajak manusia untuk melakukan kesyirikan, kekufuran.
Kalau gak bisa, setan ngajak manusia melakukan dosa besar. Kalau gak bisa, setan ngajak manusia melakukan dosa kecil tapi lupa dari istighfar. Kalau gak bisa juga, kita melakukan dosa kecil tapi selalu istighfar, setan biarkan kita melakukan amal ketaatan, amal kebaikan, tapi ditanamkan oleh setan dalam hati merasa lebih baik dari orang lain. Ibu pulang ngaji, lihat tetangga yang lagi nongkrong, dalam hati, ini kayaknya calon-calon neraka ini. Ini hati-hati. Berarti muncul namanya kesombongan. Jadi hati-hati, jangan sampai amal kebaikan, ketaatan yang kita kerjakan itu menjadi kesombongan. Ya. Karena kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ini nih hati-hati. Nah, makanya setan itu pinter. Makanya kenapa udah ngaji pun, udah sholat pun, kita disuruh sama Allah untuk bertaubat, untuk beristighfar. Udah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa doa yang pertama dibaca? Astaghfirullahaladzim. Ya, istighfar. Ramadan akan lebih bagus tatkala kita bisa menyiapkan diri dalam kondisi hati, dalam kondisi jiwa, dalam kondisi keadaan yang bersih. Gimana caranya? Bertaubat. Nah, ini persiapan, namanya persiapan hati. Jadi persiapan hati ada 3. 1, senang ketika datangnya Ramadan. Yang kedua, ikhlas, ya, menyambut dengan menyempurnakan niat. Dan yang ketiga dengan memperbanyak taubat. Saya ulang lagi. Persiapan pertama, persiapan apa? Doa. Tadi doanya bisa kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Atau doa yang dibaca oleh para sahabat boleh. Ya, banyakin doa ketika kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan hati. Ya, persiapan hati meliputi 3. 1, sambut Ramadan dengan senang. Sambut Ramadan dengan bahagia, karena orang beriman bahagia dengan amal kebaikan. Yang kedua, sambut Ramadan dengan ikhlas, dengan mengikhlaskan niat semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan. Yang ketiga, sambut Ramadan dengan taubat. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu persiapan ilmu. Persiapan apa? Ilmu. Kenapa Ustaz harus pakai ilmu? Ya jelas, Imam Syafi'i aja mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus pakai ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat harus pakai ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan keduanya maka juga harus pakai ilmu. Maka apapun harus pakai ilmu, termasuk datangnya bulan Ramadan. Ustaz, ilmu apa yang harus disiapkan? 1, ilmu fikih Ramadan. Ya, 1 ilmu fikih Ramadan. Itu perlu tuh tahu fikih Ramadan. Contoh fikih Ramadan itu, kalau makan, ibu makan bulan Ramadan karena lupa, batal gak puasanya? Kata siapa? Kata saya Ustaz. Ya. Man nasiya, ya, man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu. Siapa yang makan di bulan Ramadan karena lupa sementara dia sedang berpuasa, falyutimma shaumahu, maka sempurnakan puasanya. Cuman di sini ada rincian. Apa rinciannya? Kalau makannya tidak sampai kenyang. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau makannya sampai kenyang puasanya batal. Ibu makan Ramadan, makan bakso 2 mangkok, batal gak puasanya? Batal. Ustaz, bukannya hadisnya man akala nasiyan, siapa yang makan karena lupa maka sempurnakan puasanya. Karena kata para ulama gak mungkin orang makan sampai kenyang, gak mungkin.
Biasanya kalau lupa itu pas puasa nih, ibu lupa, makannya paling 1 sendok 2 sendok, dan itu pasti ada perasaan ini kayaknya makan ada yang beda nih. Oh ternyata kita sedang puasa. Kalau makannya sampai 2 piring, Pak, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka puasanya batal. Ini hati-hati. Berarti perlu ilmu gak? Perlu. Jadi tidak dipukul rata tuh. Oh, kan ada hadisnya kata Ustaz, siapa yang makan karena lupa, ya, maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberikan rizki dari langit. Kan begitu hadisnya. Ya, tapi dirinci oleh para ulama, tidak batal itu kalau makannya sedikit. Kalau makannya 1 piring, udah itu nambah lagi, itu batal. Nah, itu kan perlu ilmu. Ya, ibu misalkan, kan biasanya ibu-ibu tuh kalau sore masak, ya kan? Nah pertanyaannya, boleh gak pas masak lagi puasa dicicipin, boleh gak? Untuk memastikan ini udah pas belum rasanya, boleh apa enggak? Boleh. Hanya sekedarnya saja. Ini ada riwayat nanti dari Ibnu Abbas. Jadi ada riwayat dari Ibnu Abbas, ya. Cuman jadi harus diperhatikan, yang membatalkan puasa, para ulama katakan yang membatalkan puasa itu apa-apa yang sudah melewati kerongkongan. Kerongkongan apa tenggorokan? Tenggorokan. Ya, pokoknya melewati inilah. Ya. Jadi kalau masih di mulut, itu pada asalnya gak batal, Bu. Pada asalnya gak batal, hanya dihukumi oleh para ulama makruh. Kalau tidak ada hajat, kalau tidak ada kebutuhan, hukumnya makruh. Kalau sudah lewat tenggorokan, maka hukumnya batal. Tapi bukan berarti, wah kata Ustadz kan yang gak membatalkan itu kalau melewati tenggorokan. Ibu masak rendang, ya kan boleh nyicipinnya 1 mangkok, terus digini-gini lok asal gak masuk tenggorokan. Nah, itu bahaya tuh. Itu bisa batal tuh. Kenapa? Karena khawatir, aduh enak nih, daripada dikeluarin lebih baik dimasuk. Nih hati-hati kalau lagi bulan puasa nih ya, pas wudu, jangan sampai wudu, kan ada orang wudu kumur-kumurnya 3 kali, yang keluar cuma 1 kali. Ini bahaya juga. Ini bisa membatalkan. Iya. Nah, jadi perlu belajar fikih Ramadan. Dan saya sampaikan, berkaitan dengan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan itu bukan hanya puasa. Bahkan justru Allah pertama kali kaitkan Ramadan dengan Quran. Dengan Al-Quran baru Allah kaitkan dengan puasa. Makanya belajar dari sekarang tuh, ya, sebagai persiapan datangnya bulan Ramadan, belajar fikih Ramadan supaya Ramadan kita tuh berkualitas. Bahkan di Ramadan itu bukan hanya menahan makan, haus. Ada satu riwayat gini, kata Nabi, man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ila an yada'a ta'amahu wa syarabah. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang sia-sia, wal 'amala bihi, bahkan dia beramal dengan ucapan itu, bahkan dia selalu mengatakan qaulaz zur. Apa makna qaulaz zur? Ucapan yang kotor, bohong, menyakitkan, pokoknya ucapan yang buruk. Bahkan dia tidak bisa meninggalkan itu. Falaisa lillahi hajah, maka gak ada kebutuhan buat Allah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Dia kalau cuma ninggalin makanan dan minuman saja. Jadi yang namanya Ramadan berkualitas itu, Ramadan bermakna, ya tema kita kan Ramadan bermakna, bukan hanya orang nahan makan dan minum. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi tingkatan orang yang puasa itu ada 3. Mungkin kita pernah dengar ini. Imam Al-Ghazali pernah membagi orang yang puasa itu tingkatannya ada 3. 1, kata beliau, ada orang puasa saum al-umum, saumil umum,
orang yang berpuasa seperti orang kebanyakan. Siapa mereka? Mereka yang puasa hanya nahan makan dan minum, tapi lisannya, matanya, perbuatannya itu tidak dipuasakan. Puasa sih puasa, punten ngomongin tetangga masih jalan. Puasa sih puasa, ya, tapi nonton sesuatu yang dilarang oleh Allah masih jalan. Itu berarti puasanya, kata Imam Al-Ghazali, saum al-umum, puasa orang awam, puasa orang kebanyakan, hanya nahan makan dan minum. Naik pada level berikutnya, Imam Al-Ghazali mengatakan ada namanya saum al-khusus, puasa khusus, bukan hanya puasa makan dan minum, tapi juga puasa panca indera. Ya. Apa pertama? Puasa penglihatan, tidak melihat kecuali yang baik-baik. Bahkan disebutkan penglihatan itu termasuk di antara panah-panah setan. Siapa yang bisa menundukkan pandangannya, maka dia mencegah setan untuk melepaskan busur panahnya. Ya, dan biasanya memang dosa di pandangan, dosa di mata ini berada di laki-laki. Ya, kita Pak sebagai laki-laki memang kelemahannya itu ada di pandangan mata, melihat, ya. Maka sulit menghindari penglihatan ini, kecuali Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan sebagian pandangan, tapi yang ditundukkan ini sebagian pandangan, bukan semua. Ya. Kadang suka bingung juga kalau di luar lagi bawa kendaraan, tiba-tiba ada di depan kita yang pakai motor perempuan, terus auratnya gak ditutup. Itu kadang bingung. Ya, dilihat dosa, gak dilihat bingung juga, ya. Mau ditundukin gini, oh ingat ayat Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Arti di depan ada tiang listrik, Pak. Kan bahaya. Gak dilihat, ya dilihat juga dosa. Jadi suka bingung, ya. Makanya kelemahan laki-laki adalah di pandangan, Pak. Puasa yang kedua mempuasakan apa? Lisan. Kata Imam Al-Ghazali, bukan hanya mempuasakan pandangan, tapi juga mempuasakan lisan. Lisan kebanyakan di perempuan. Makanya pernah saya sampaikan, kalau laki-laki nangis yang ditutup matanya, kalau perempuan nangis yang ditutup mulutnya. Maka perempuan itu kadang ibu gak bisa nahan lisan. Ya, tapi orang yang paling baik adalah orang yang paling pandai, paling bisa menahan lisannya. Apalagi, jadi ini puasa umum. Kalau puasa umum cuman bisa nahan makan minum. Puasa khusus sudah bisa menjaga panca indera, ya, lisan, mata, telinga, itu bisa dia puasakan juga. Tapi yang paling bagus, Imam Al-Ghazali mengatakan ada namanya puasa khususil khusus. Puasa yang lebih khusus lagi, bukan hanya mempuasakan panca indera, tapi dia mempuasakan hati dari kesibukan lain selain pada kesibukan ibadah, kesibukan ketaatan kepada Allah. Dan ini biasanya derajatnya para nabi, ya, an-nabiyyin was-salihin, nabi dan orang-orang saleh. Ada gak yang seperti itu, Ustaz? Ada, banyak. Hari ini mungkin masih ada, masih banyak. Saya melihat, saya punya beberapa teman kalau bulan Ramadan dia full berangkat 30 hari ke Mekah. Dan dia bilang dia punya usaha, dia tinggalkan usahanya. Kira-kira berat apa enggak? Berat. Ya kecuali kita bekerja, ya. Kalau punya bekerja memang kewajiban untuk menunaikan pekerjaan. Tapi kalau kita punya usaha, ya ditinggalin pekerjaannya full di sana, berat, Pak. Berat. Karena kadang-kadang Ramadan itu, ya, biasanya penjualan itu nurun apa naik? Naik. Orang yang jual baju di bulan selain Ramadan mungkin biasa aja. Bulan Ramadan naik penjualan. Jualan baju, jualan makanan, jualan apapun naik. Makanya berat. Nah, ini namanya kata Imam Al-Ghazali puasa khususil khusus. Dan itu paling berat. Nah, maka kembali lagi, persiapan pertama, persiapan apa? Persiapan ketiga yaitu persiapan ilmu fikih puasa, ilmu tentang kita harus menjaga Ramadan kita yang berkualitas, karena Ramadan bukan hanya puasa,
tapi ada sekian ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, ini persiapan dari persiapan ilmu itu, kita juga harus mempersiapkan ilmu tentang amalan terbaik di bulan Ramadan. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, beliau katakan ada 5 amalan terbaik di bulan Ramadan, supaya kita gak gagal fokus nih. Ya, ada 5 amalan terbaik yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan. 1, kata beliau, sedekah. Maka persiapkan di bulan Ramadan itu memperbanyak sedekah. Afdhalus shadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, jadi sedekah yang paling utama itu di bulan Ramadan. Ustaz, saya gak punya duit, mau sedekah tapi gak punya uang, Ustaz. Cukup dengan senyum. Tapi yang disenyumin adalah sesama manusia. Jangan senyumin kotak amal. Ya, ada depan masjid, mau masuk masjid dikasih senyumin kotak amal. Kemarin kata Ustaz, yang disebut senyum juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Bahkan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlad duthuri ilal ujur." Wahai Rasulullah, kalau orang-orang kaya itu mereka mendapatkan pahala tuh begitu banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yasumuna kama nasum, mereka yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sementara kami gak punya harta, gak bisa sedekah. Maka apa jawaban Nabi? Likulli tasbihatin shadaqah. Setiap ucapan subhanallah itu sedekah. Wa likulli tahlilatin shadaqah. Ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa likulli takbiratin shadaqah. Setiap ucapan Allahu Akbar juga sedekah. Nah, jadi sedekah itu banyak, walaupun dalam keutamaan di sini maksudnya adalah sedekah harta. Terutama kita misalkan memberikan menu berbuka. Disebutkan dalam hadis, man fattara shaiman, siapa yang memberikan menu berbuka kepada orang yang berbuka puasa. Bukan menu berbuka kepada orang yang puasa ya, tapi kepada orang yang berbuka puasa. Maka kata Nabi, falahu ajrun, maka dia mendapatkan pahala mithla ajris shaim, sebagaimana pahala orang yang mengikutinya atau pahala orang yang berpuasa tersebut, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa berkurang sedikit pun pahalanya. Jadi kalau kita puasa dapat nilai 10, pengen jadi 20, maka kasih 1 orang menu berbuka. Pengen jadi 30, kasih 2 orang, 3 orang. Semakin banyak orang yang kita kasih menu berbuka puasa, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, itu namanya sedekah di bulan Ramadan. 2, amalan terbaik di bulan Ramadan itu tilawah, baca Quran. Ya. Kenapa? Karena Allah mengaitkan Ramadan pertama kali justru dengan Al-Quran dulu, baru kemudian dengan puasa. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang telah Allah diturunkan padanya Al-Qur'an. Tuh lihat, pertama Allah kaitkan Ramadan justru dengan apa dulu? Quran dulu. Baru kemudian Allah kaitkan Ramadan dengan puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat, siapa yang menyaksikan datangnya bulan ini, falyasumhu, maka berpuasalah. Ini kan perintah. Kata para ulama, al-amru yadullu 'alal wujub. Al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Hukum asal dari perintah menunjukkan kewajiban. Maka disebutkan dalam hadis, sumu li ru'yatihi
wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma fa akmilul iddata 30 yauman. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah juga karena melihat hilal. Kalau hilalnya tertutup awan, hujan seperti hari ini banyak mendung, fa akmilul iddah, sempurnakan bilangannya 30 yauman, menjadi 30 hari. Ya, maka Quran Ramadan justru pertama kali Allah kaitkan dengan apa? Quran dulu. Imam Syafi'i disebutkan kalau bulan Ramadan hatam Qurannya 60 kali. Kira-kira ibu punya target buat hatamin Quran di Ramadan? Kira-kira berapa kali? Sekali aja Ustaz. Ya sekali aja udah berat kadang-kadang ya. Minimal atau jangan sampai seumur hidup gak pernah hatam Quran. Minimal sekali pas Ramadan aja kita hatam Quran. Kalau lihat HP kan bisa kapanpun ya. Ramadan ganti, dikit-dikit kita begini, dikit-dikit begini. Ramadan ganti, dikit-dikitnya baca Quran. Maka Ramadan itu syahrut tilawah, bulan untuk memperbanyak baca Quran. 1, sedekah. 2, tilawah. Perbanyak baca Quran. Yang ketiga, Ramadan itu amal terbaik di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Menghidupkan malam, salat malam. Makanya Ramadan diawali ba'da isya dengan salatut tarawih, salat tarawih. Ustaz, apa itu tarawih? Tarawih itu diambil dari kata tarwihah. Apa arti tarwihah? Artinya istirahat sejenak. Kenapa istirahat sejenak? Karena dulu ketika mulai ada tarawih, Nabi sholat tarawihnya panjang bacaannya, lama berdirinya. Sampai Ummul Mukminin Siti Aisyah mengatakan, "Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Engkau jangan bertanya bagaimana bagusnya sholat Nabi dan bagaimana panjangnya bacaan Nabi. Emang gimana kalau Nabi baca Quran? Nabi baca Quran itu, kata Ummu Salamah, ya, kata Ummu Salamah, lamma su'ilat Ummu Salamah an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Ummu Salamah tentang bagaimana baca Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faqalat, Ummu Salamah menjawab, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Adalah Nabi kalau baca Quran itu satu ayat. Jadi Nabi itu, kata Ummu Salamah, kalau baca Quran tidak diwasal, tidak disambung. Walaupun ulama qiraah membolehkan kita baca diwasal, disambung. Tapi baca Qurannya di satu ayat. Kebanyakan di kita kalau taraweh diwasal apa disambung? Diwasal. Bismillah. Bahkan ada yang satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada Al-Fatihahnya satu nafas. Ternyata kalau lihat riwayat Nabi, kata Ummu Salamah, kata Anas bin Malik, Nabi kalau baca Quran termasuk dalam taraweh, baca Qurannya satu ayat. Maka dicontohkan ketika baca Fatihah, kata Ummu Salamah, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Walaupun boleh bacanya hadr. Hadr itu baca Quran dengan agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu hadar bacaan. Seperti Syekh Abdurrahman Sudes, kalau di Masjidil Haram, kalau taraweh bacanya hadar, cepat. Tapi tetap tartil, itu yang paling penting. Ya, maka baca Qur'annya Nabi ketika sholat ayatan. Dan juga jangan tanya bagaimana Nabi sholatnya lama panjang. Maka karena lama panjang disebutlah tarawih.
Jamak dari tarwihah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 raka'atin thumma yatarawwah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, kemudian Nabi yatarawwah, istirahat sejenak. Punten, makanya tarawih itu bukan lomba salat. Di Indonesia ada tarawih tercepat di dunia. Kalau di media sosial saya lihat ada yang 100 km per jam. Ada yang 500 km per jam, ada yang kecepatan cahaya. Ini hati-hati ya. Boleh bacaannya hadir, tapi tetap perhatikan tumakninahnya sholat. Nah, itu namanya sholat tarawih. Nanti boleh qiyamul lail, witir dan seterusnya. 4. 1 tadi apa? Sedekah. 2 baca Quran. 3 qiyamul lail. Salah satunya tarawih. 4 iktikaf. Ya, itu amalan utama di bulan Ramadan. Ternyata itikaf itu salah satu amalan utama di bulan Ramadan. Apa itu itikaf? Mulazamatul masjidi lil ibadati taqarruban ila Allah azza wajalla. Berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya iktikaf. Dan Nabi SAW selalu beritikaf, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, buat kita yang punya waktu luang, ya, punya kesempatan, ya sesekali coba merasakan bagaimana nikmatnya iktikaf. Terakhir, di antara amalan utama di bulan Ramadan, kalau ada rizkinya, maka dianjurkan untuk berangkat umroh. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan seakan-akan dia haji bersamaku. Itu kata Nabi. Umrah di bulan Ramadan seakan-akan haji bersama Nabi. 3 persiapan Ramadan, 1 persiapan doa, 2 persiapan hati, 3 persiapan ilmu. Persiapan hati apa? 1 senang, 2 ikhlas, 3 dengan memperbanyak tobat. Persiapan ilmu apa? 1 ilmu fikih puasa, yang kedua tingkatkan kualitas saum kita, dan yang ketiga perbanyak amalan-amalan terbaik, ya, amal prioritas terutama dengan datangnya bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan, sampaikan umur kita ke bulan Ramadan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kita kesempatan untuk menyempurnakan amal saleh, terutama nanti di bulan Ramadan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke pembawa acara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.